Mendung mengiringi perjalanan Andra menuju desa Kaliworo. Mobil bak terbuka yang ditumpanginya berderit pelan di jalanan tanah berbatu. Kabut tipis turun perlahan dari arah lereng Gunung Merapi yang menjulang muram di kejauhan, seolah mengawasi mereka yang datang dari luar. Andra, mahasiswa jurusan antropologi Universitas Negeri Surakarta, mengikuti program KKN kuliah kerja nyata bersama dua rekannya, Randy dan Mitha. Mereka ditugaskan di desa kecil ini selama 1 bulan untuk membantu program literasi dan dokumentasi sejarah lokal. Tapi dari awal perjalanan, Andra sudah merasa tidak nyaman, entah karena udara yang terasa berat atau karena tatapan penduduk yang mereka lewati. Seperti menilai, tapi diam, desanya sepi banget. Ya, gumam Randy, duduk di samping sopir. Salah, satu desa tertua di kaki Merapi, jawab Mitha, menatap layar ponselnya yang sudah kehilangan sinyal sejak 20 menit lalu. Saat mereka memasuki jantung desa, barisan rumah kayu dengan atap sirap menyambut. Tua, tetapi bersih, tak banyak aktivitas terlihat. Hanya beberapa orang tua duduk di teras rumah dengan sorot mata dalam diam. Ada sesuatu yang berbeda dari desa ini. Waktu seakan melambat. Mereka akhirnya berhenti di balai desa. Kepala dusun, Pak Sumarjo, sudah menunggu. Pria paruh baya itu ramah, tapi sesekali memandang Andra dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Sebenarnya kalian bisa tinggal di rumah kosong milik desa, tapi sayangnya atapnya bocor. Jadi, sudah kami atur Mas Randy dan Mbak Mitha tinggal di rumah Bu Warti. Mas Andra akan tinggal di rumah Pak Darmin. Sendirian, Pak? Tanya Andra sedikit ragu. Pak Sumarjo mengangguk. Iya, tapi jangan khawatir. Pak Darmin itu baik. Dulu guru sekolah di sini. Sekarang tinggal sendiri, tapi orangnya sangat sopan. Hanya saja rumahnya agak tua. Mitha memandang Andra. Lu yakin, Dra? Andra mengangguk pelan. Walau dalam hati ada suara kecil yang ingin menolak, tapi ia tak ingin merepotkan. Ia menyalami kepala dusun dan berpamitan. Rumah Pak Darmin terletak agak di pinggir desa, bersebelahan dengan kebun bambu lebat. Sepanjang jalan hanya terdengar suara dedaunan kering yang bergesekan, diselingi kicauan burung yang terasa ganjil. Rumah itu besar, bergaya limasan Jawa, dengan ukiran tua di pintu dan jendela. Catnya mengelupas, dan satu sudut atapnya tampak miring. Saat Andra mengetuk pintu, tak ada jawaban. Namun, pintu itu terbuka perlahan, dengan suara kriet panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Selamat sore. Tak lama kemudian, muncul sosok pria tua, berjubah batik, kurus dan tinggi, matanya cekung, namun tajam, seperti tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Namun ia tersenyum ramah. Kamu pasti Andra. Masuk, masuk. Sudah lama rumah ini tidak ada tamu. Andra masuk dan langsung mencium aroma lembab bercampur dupa. Di dalam, dinding rumah dipenuhi lukisan dan foto hitam putih zaman dulu. Meja kayu tua berdiri di tengah ruangan, dan di pojok ada lemari kaca penuh buku. Semuanya terlihat seperti museum yang hidup. Pak Darmin memandunya ke kamar yang akan ia tempati, lalu berkata pelan, kalau malam, jangan buka pintu belakang. Dan kalau kamu dengar suara ketukan 3 kali, diam saja. Jangan jawab, jangan buka. Andra terpaku. Maaf, Pak. Maksudnya, Pak Darmin hanya tersenyum tipis. Kamu anak kota, nanti juga paham sendiri. Tapi tenang saja, selama kamu hormat sama rumah ini akan hormat padamu. Malam mulai turun saat Andra menata barang-barangnya. Kamar itu sederhana, tapi nyaman. Namun, sesuatu terasa tidak pada tempatnya. Udara di dalam kamar lebih dingin dari luar, dan ada suara seperti nafas panjang dari balik dinding. Andra mencoba mengabaikannya. Ia menutup jendela, mematikan lampu,
dan mencoba tidur. Tapi sebelum benar-benar terlelap, ia mendengar suara ketukan pelan, tok, 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 dari arah pintu belakang. Pertama Andra di rumah, Pak Darmin terasa lambat dan suram. Matahari nyaris tak menembus jendela kamarnya yang tertutup tirai renda kusam berwarna gading. Suara ayam berkokok samar terdengar dari kejauhan, namun suasana di dalam rumah itu sepi. Terlalu sepi, bukan sepi yang biasa, tapi sepi yang menekan seolah rumah itu tidak ingin ada yang bersuara. Andra bangun dengan kepala sedikit berat. Ia tidur gelisah semalaman. Mimpi-mimpi aneh membanjiri pikirannya. Meski samar, dalam satu mimpinya, ia berjalan di lorong gelap rumah itu, dan bayangan hitam terus mengikutinya dari belakang. Setiap kali ia menoleh, tak ada siapa-siapa, namun suara langkah terus terdengar, menyamai langkahnya. Ketika ia keluar kamar, rumah itu terasa berbeda dari kemarin. Udara di dalam dingin, padahal cuaca di luar cukup terik. Aroma dupa masih menggantung tipis di udara, bercampur dengan bau tanah basah dan kayu tua. Di ruang tengah, Pak Darmin sedang duduk bersila di atas tikar pandan, membaca buku tua bersampul kulit. Ia tampak begitu khusyuk, hingga tak menyadari Andra berdiri memperhatikannya. "Andra, sudah bangun?" Suara Pak Darmin lirih, tapi tajam, seperti langsung menyentuh tengkuk. Andra mengangguk. "Iya Pak, semalam saya dengar suara dari pintu belakang, seperti ada yang mengetuk." Pak Darmin menutup bukunya perlahan. "Kamu tidak membuka kan?" "Tidak, Pak." Pak Darmin menatapnya lama, lalu tersenyum pelan. "Bagus." Ia bangkit dan mulai membuat teh di dapur kecil yang terhubung langsung dengan ruang makan. Dapur itu tua, dengan kompor arang, rak kayu lapuk, dan dinding yang menghitam di beberapa sudut. Di atas rak gantung, ada barisan botol kaca berisi cairan, aneh merah, kuning, hingga kehitaman. Isinya tidak berlabel. Beberapa tampak seperti jamu, namun beberapa lain membuat Andra merinding. "Pak Darmin, kalau boleh tanya, rumah ini sudah berapa lama berdiri?" tanya Andra sambil duduk di meja makan. Pak Darmin menuang teh ke cangkir keramik lusuh. "Rumah ini dibangun sebelum Merapi meletus besar, tahun ke-1930. Dulu milik keluarga besar, tapi tinggal saya yang tersisa sekarang." Andra memandangi sekeliling. Dinding rumah penuh dengan hiasan Jawa kuno, keris tergantung di sudut. Jam dinding antik berdetak lambat, dan foto-foto tua berpingkai kayu. Salah satunya menampilkan seorang pria muda berjubah hitam berdiri di depan rumah. Ini wajahnya tajam, matanya kelam. Foto itu buram, tapi atmosfernya mencekam. "Siapa yang difoto itu, Pak?" Pak Darmin melirik tanpa banyak ekspresi. "Itu kakak saya, almarhum. Dia juga tinggal di sini dulu." Ada jeda yang panjang sebelum Pak Darmin kembali bicara. "Dulu orang sering datang ke rumah ini, meminta tolong. Zaman susah, banyak yang butuh jalan pintas. Ada yang minta rezeki, ada yang minta jabatan, ada yang sekadar ingin membalas dendam. Kakak saya membantu, tapi semuanya ada harganya." Andra merasa bulu kuduknya meremang. "Pak, maksudnya kakak bapak seorang dukun?" Pak Darmin menatap cangkir tehnya lama, lalu berkata pelan, "Saya tidak bilang begitu. Tapi rumah ini menyimpan banyak cerita, banyak yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Itulah sebabnya saya tinggal sendiri sekarang. Tidak semua orang tahan tinggal di sini." Andra menelan ludah. Ia merasa seperti sedang duduk di atas tanah kuburan yang belum lama digali. Siang hari, Andra mencoba berjalan-jalan di sekitar rumah. Halamannya luas, tapi ditumbuhi ilalang liar. Di sudut belakang,
Ada sumur tua yang tertutup papan kayu. Dan kenapa sumur itu terasa seperti pusat dari sesuatu seperti jantung gelap rumah itu. Saat Andra berdiri di dekatnya, udara terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang mengintip dari dalam kegelapan di bawahnya. Jangan dekat-dekat sumur itu, suara Pak Darmin tiba-tiba terdengar dari belakang. Andra terlonjak kaget. Kenapa, Pak? Sumur itu sudah lama tidak dipakai. Pernah ada anak kecil jatuh ke dalam. Setelah itu, sering terdengar suara tangis dari dalam. Bahkan setelah sumurnya ditutup, Andra bergidik. Ia menatap sumur tua itu sekali lagi sebelum kembali ke dalam rumah. Malam hari, suasana rumah berubah drastis. Angin mulai bertiup kencang dari arah kebun bambu. Suara dedaunan bergesekan seperti bisikan mengelilingi rumah. Lampu di dalam rumah meredup dan bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Andra berusaha fokus menulis jurnal KKN-nya, tapi pikirannya terganggu. Ia merasa diawasi. Beberapa kali ia mendengar suara pelan di lorong. Tap, tap, seperti langkah kaki. Tanpa alas, ia mencoba mengintip dari balik pintu kamar. Lorong itu kosong, tapi lampu gantung tua di tengah lorong bergoyang perlahan, seperti baru saja dilewati seseorang. Lalu, suara itu terdengar lagi. Tok, 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 tok. 3 ketukan pelan. Dari arah pintu belakang, Andra menggenggam erat pulpen di tangannya. Ketukan itu tidak seperti suara hewan, tidak seperti suara angin. Itu ketukan seseorang. Tapi ia ingat pesan Pak Darmin. Jangan buka, jangan jawab. Ia menarik napas, menahan degup jantung yang makin cepat. Namun kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ketukan itu berpindah dari pintu belakang ke jendela samping kamarnya. Tok, tok, tok. Andra menoleh. Di balik kaca jendela yang berembun, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri diam, tidak bergerak, tidak menunduk, hanya berdiri, menghadap langsung ke arahnya. Ia menutup mata, menggenggam tasbih kecil yang diberi ibunya sebelum berangkat, dan berdoa dalam hati. Semoga malam ini hanya sekadar ujian. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu rumah ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar cerita lama. Kali Andra menghabiskan malam itu dengan jantung berdebar. Bayangan di balik jendela tadi masih tertanam jelas di kepalanya. Ia tidak tidur sama sekali. Bahkan setelah suara ketukan menghilang, perasaannya tidak tenang. Setiap jam berlalu bagai selamanya. Ia hanya duduk memeluk lutut di kasur tua itu, menanti pagi. Ketika akhirnya langit mulai memerah, ia memberanikan diri keluar kamar. Rumah itu sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal malam tadi, ia bersaksi sendiri ada sesuatu yang berdiri di luar jendela kamarnya, sesuatu yang tidak manusia. Ia berjalan pelan menuju ruang tengah. Pak Darmin belum terlihat, pintu belakang masih tertutup. Tapi Andra merasa ada yang berbeda. Ia membuka daun pintu perlahan dan tertegun. Di lantai, tanah dekat pintu belakang, ada jejak kaki. Jejak yang tak seharusnya ada. Telanjang, kecil, dan penuh lumpur. Tidak hanya satu pasang, tapi beberapa seperti anak kecil atau seseorang yang berkeliaran tanpa alas kaki di tengah malam. Jejak itu memanjang ke arah sumur tua di belakang rumah. Andra mematung. Ia ingin menyalahkan tikus atau binatang hutan, tapi jejak itu terlalu rapi, terlalu manusiawi. Saat itu pula Pak Darmin muncul dari arah dapur, tenang seperti biasa, mengenakan sarung dan kaos lengan panjang. "Kamu tidak tidur?" tanyanya pelan. Andra mengangguk, ragu. Ada yang berdiri di luar jendela semalam. Pak Darmin mendekat, melihat ke arah pintu belakang, lalu menghela napas panjang.
Aku sudah bilang, jangan dijawab, jangan dibuka. Suara ketukan itu bukan untukmu. Andra memandangnya bingung. Maksudnya bukan untuk saya? Pak Darmin menatap lurus ke arah sumur. Kadang, apa yang datang ke rumah ini bukan mencari orang, tapi mencari janji yang pernah dibuat, janji yang belum ditepati. Mungkin mereka salah rumah, mungkin tidak. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut. Hari itu, Andra mencoba melupakan kejadian semalam. Ia pergi ke balai desa, membantu Bu Warti menyiapkan kegiatan literasi, tapi pikirannya tetap tertinggal di rumah itu pada jejak lumpur. Ketukan 3 kali, dan sosok di jendela. Ketika ia menyinggung soal Pak Darmin ke warga sekitar, respon, "Mereka aneh. Pak Darmin itu orang baik, Mas," kata Bu Warti sambil menunduk. Tapi rumah itu memang sudah tua. Banyak yang bilang masih dihuni yang lama. Yang lama yang pernah tinggal di sana sebelum Pak Darmin. Dulu rumah itu sempat kosong bertahun-tahun. Bahkan pernah ditinggal semua keluarga. Ada cerita, tapi sudahlah, Andra mendesak. Tapi Bu Warti hanya tersenyum tipis, lalu mengalihkan pembicaraan. Sore harinya, Andra kembali ke rumah. Kali ini ia membawa air dan dupa kecil dari salah satu warga yang menurut mereka bisa menenangkan penghuni lama. Walau ia tak sepenuhnya percaya, rasa takutnya membuatnya mencoba apapun. Sesampainya di rumah, suasananya terasa lebih berat dari biasanya. Langit mulai gelap dan kabut tipis menyelimuti kebun bambu di belakang rumah. Daun-daun bergoyang lambat, seolah disapu tangan tak kasat mata. Pak Darmin tidak terlihat. Andra merasa perlu memeriksa bagian belakang rumah. Ia melangkah pelan melewati lorong panjang menuju dapur, lalu mengintip keluar jendela kecil yang menghadap ke kebun bambu. Dan di sana, di antara batang bambu, ia melihat seseorang berdiri, diam, tak bergerak. Sosok itu mengenakan baju putih lusuh, rambutnya panjang, menjuntai, menutupi sebagian wajah. Tubuhnya tampak miring, seperti patah di bagian pinggang. Sosok itu menghadap rumah, menatap langsung ke jendela dapur tempat Andra berdiri. Andra mundur 2 langkah, napas tercekat ketika ia melihat lagi. Sosok itu sudah hilang. Malamnya, Andra menyimpan dupa kecil itu di dekat pintu belakang. Ia tak yakin fungsinya, tapi berharap bisa membuat rumah itu lebih tenang. Namun, suasana justru terasa semakin mencekam. Angin bertiup lebih kencang. Atap rumah berderit keras. Jam dinding antik berdetak lebih lambat dari biasanya. Lalu suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. 3 ketukan, lembut, namun jelas. Andra menatap pintu belakang. Jaraknya hanya beberapa meter dari kamarnya. Kali ini, ia tidak bisa menahan diri. Ia ingin tahu siapa atau apa yang datang tiap malam. Ia mendekat perlahan, jantungnya berdetak tak beraturan. Ketukan itu berhenti, tapi terdengar suara napas berat, seperti seseorang atau sesuatu berdiri tepat di balik pintu kayu itu. Andra menempelkan telinganya ke daun pintu. Tak ada suara lagi. Lalu terdengar bisikan, "Tolong, bukakan." Itu lirih, perempuan, namun serak, seperti tercekik. Andra mundur, panik. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, pintu itu bergoyang sendiri. Tak terbuka penuh, hanya berderit pelan, seperti ada yang menyentuh dari luar. Andra hampir berteriak, tapi suara Pak Darmin tiba-tiba terdengar dari belakang. "Jangan dilihat." Dengan cepat, Pak Darmin menutup pintu itu, menguncinya dengan kayu palang besar. Andra menoleh dengan mata lebar. "Pak, siapa itu?" Pak Darmin menatapnya lama. "Bukan siapa, tapi apa. Mereka datang kalau merasa kamu lemah, kalau kamu terlalu ingin tahu. Kadang hanya ingin dilihat, kadang ingin masuk.
Kemana? Pak Darmin mengangkat dagunya ke tubuhmu. Andra tak bisa berkata-kata. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Sementara di luar, di balik pintu yang kini terkunci, ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Mimpi yang sama Andra mulai kehilangan kendali atas tidurnya. Malam demi malam, ia tertidur bukan karena lelah, tapi karena tubuhnya menyerah pada kecemasan yang terus-menerus mencekam. Namun, setiap kali ia memejamkan mata, dunia di dalam mimpinya menjadi semakin nyata, semakin menyerupai kenyataan yang ia tinggali. Sudah 3 malam berturut-turut, Andra bermimpi berada di halaman belakang rumah Pak Darmin, tepat di depan sumur tua yang kini tertutup kayu lapuk dan tali tambang kusut. Dalam mimpi itu, suasana selalu gelap. Tak ada bintang di langit, hanya kabut dan suara-suara samar tangisan, bisikan, dan langkah kaki kecil menjauh atau mendekat. Namun satu hal yang selalu sama, sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih lusuh. Ia selalu berdiri di sisi sumur, membelakangi Andra. Tubuhnya gemetar, dan tangan kirinya menggenggam sesuatu seperti kain merah atau sepotong boneka kecil yang tak utuh. Ia tidak pernah menoleh, hanya mengucapkan nama Andra perlahan, tapi menusuk langsung ke dalam kepala. Andra. Nada suaranya tidak marah, tidak pula memohon, tapi kosong seperti liang kubur yang sudah terbuka. Dan ketika Andra mendekat, sosok itu selalu menghilang, menyisakan bau amis dan dingin yang menjalar ke seluruh tubuh. Pada malam keempat, mimpi itu berubah. Kali ini, Andra tidak hanya melihat dari kejauhan. Ia berjalan menuju perempuan itu. Kakinya seolah dikendalikan sesuatu. Tubuhnya ringan, tapi jantungnya berdetak cepat. Ia merasa seperti sedang melintasi dunia asing, bukan mimpi biasa, tapi seperti kenangan yang bukan miliknya. Ketika ia sampai di tepi sumur, perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya setengah membusuk, kulitnya pucat, biru keabu-abuan, dan matanya kosong, putih semua tanpa bola mata. Tapi yang paling menakutkan adalah senyumnya lebar, tidak wajar, dan menampakkan jiji-jiji hitam yang penuh celah. Aku masih di sini, Andra. Kau lupa ya? Andra berteriak dalam mimpi itu, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, napas tersengal, dan jantung berdebar tak karuan. Jam menunjukkan jam 2:49 dini hari, dan dari luar jendela kamarnya, Summer, terdengar suara tangisan perempuan. Tangisan itu sama seperti dalam mimpi. Keesokan paginya, Andra tampak linglung di meja makan. Ia duduk sambil memegangi kepala. Pandangannya kosong. Kopi di cangkirnya sudah dingin. Pak Darmin memperhatikan dari seberang meja. Mimpinya datang lagi. Tanyanya pelan. Andra menoleh, bingung. Bapak tahu? Pak Darmin menarik napas, lalu menatap langit-langit rumah yang mulai lapuk dulu. Kakak saya juga sering mimpi seperti itu, tentang perempuan di sumur, tentang suara yang memanggil dari luar jendela, tentang janji yang diingkari. Andra menggertakkan giginya. Siapa perempuan itu, Pak? Kenapa dia datang ke saya? Pak Darmin tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke sebuah lemari tua di sudut ruang tamu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil, terkunci dengan besi tua yang sudah berkarat. Ini milik kakak saya. Tidak banyak yang boleh membuka, tapi mungkin kamu perlu melihatnya. Ia membuka kotak itu dengan kunci yang tergantung di lehernya. Di dalamnya ada foto lama, seikat rambut, dan lembaran kertas dengan tulisan tangan dalam bahasa Jawa kuno. Foto itu menunjukkan seorang perempuan muda, wajahnya menyerupai sosok dalam mimpi Andra. Ia berdiri di depan rumah Pak Darmin, mengenakan kebaya putih dan memegang bunga melati. Wajahnya cantik,
tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. "Itu Lastri," ucap Pak Darmin pelan. "Ia dulu pembantu di rumah ini. Kakak saya dekat dengannya." Tapi Lastri menghilang tiba-tiba. Malam Jumat Kliwon, setelah terjadi ritual besar di halaman belakang. "Ritual?" tanya Andra kaget. Pak Darmin mengangguk. "Ada seseorang datang dari kota. Kaya, terkenal. Ia minta pesugihan pada kakakku. Tapi syaratnya tumbal. Mereka memilih Lastri. Aku masih kecil waktu itu, hanya mendengar suara-suara aneh dan tangisan dari sumur. Paginya, Lastri tidak ada. Katanya pergi ke kota. Tapi aku tahu dia tidak pernah keluar dari halaman rumah ini." Andra merasa mual. Ia menatap foto Lastri dan merasakan bulu kuduknya berdiri. "Mimpi-mimpi itu," lanjut Pak Darmin, "bukan hanya bunga tidur. Mereka bagian dari peringatan. Kadang, kalau kamu terlalu dekat dengan mereka, kamu mulai menyentuh jejak waktu yang bukan milikmu." Andra menunduk, gemetar. "Kenapa saya, Pak? Kenapa saya yang mengalami ini?" Pak Darmin menatapnya dalam-dalam. "Mungkin karena kamu orang luar, tidak terikat, tapi juga tidak percaya. Rumah ini tahu siapa yang percaya dan siapa yang ragu. Dan Lastri mungkin merasa kamu bisa melihatnya." Malam harinya, Andra tak berani tidur. Ia menyalakan lampu, membakar dupa pemberian warga, dan membaca doa kecil yang diajarkan ibunya. Tapi rasa takut tak juga pergi. Sekitar pukul 3 dini hari, tubuhnya mulai lelah. Kelopak matanya berat. Ia akhirnya tertidur sambil duduk bersandar di dinding. Dan mimpi itu datang lagi. Kali ini, Andra berada di dalam sumur. Air dingin setinggi dada. Gelap, bau busuk di sekelilingnya. Dinding batu basah dan penuh bekas garukan kuku. Suara tangisan terdengar bergema. Dan dari bawah air, perlahan muncul rambut panjang. Lastri muncul dari dalam air. Matanya terbuka dan wajahnya tinggal tulang. Ia tersenyum. "Aku belum selesai, Andra." Andra terbangun sambil menjerit. Tapi anehnya, ia tidak lagi di kamarnya. Ia berada di lorong belakang rumah, tepat di depan pintu belakang yang setengah terbuka Donde Lanti. Ada air sumur yang menetes. Sosok di loteng sejak malam saat ia terbangun di lorong dan menemukan pintu belakang terbuka. Andra semakin yakin bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar masa lalu kelam. Ada kehadiran yang tidak hanya sekadar menghantui, tapi menggiringnya pada sesuatu. Pagi itu, ia duduk di meja makan, menatap kosong ke cangkir teh yang dibiarkan dingin. Tatapannya kosong. Suara cicit tikus dari plafon membuat bulu kuduknya naik. Sudah 2 hari ini, suara dari atas makin sering terdengar derit kayu, langkah kaki pelan, dan benda yang terguling sendiri. Pak Darmin memperhatikannya sambil merokok. Di kursi panjang dekat jendela, bunyi di atas makin sering ya, tanya Andra. Pak Darmin hanya menatap keluar jendela, lalu berkata lirih, "Loteng itu sebaiknya dibiarkan seperti sekarang. Jangan dinaiki, jangan dicari. Tapi Pak, kalau ada tikus atau sesuatu, saya bisa bantu bersihkan." Pak Darmin menatapnya lama. Bukan soal bersih atau tidak. Loteng itu tempat yang sudah lama tidak diganggu. Dulu kakak saya menyimpan banyak hal di sana, termasuk peninggalan dari orang-orang yang datang malam-malam. Andra mengernyit. Peninggalan? Ya, banyak yang datang ke sini dengan harapan, lalu meninggalkan bagian dari dirinya. Pakaian, rambut, kadang lebih dari itu. Andra tak ingin bertanya lebih lanjut, tapi malam itu, suara dari loteng makin keras. Tidak lagi sekadar derit atau gesekan,
tapi seperti suara menarik sesuatu yang berat, seperti peti kayu atau tubuh yang diseret. Rasa penasaran akhirnya menang. Sekitar pukul 1 malam, Andra bangkit dari ranjangnya. Ia membawa senter dan naik ke kursi untuk mencapai pintu loteng di langit-langit lorong belakang. Tangannya gemetar saat menarik tali kayu kecil yang menurunkan tangga lipat dari plafon. Udara dingin menyeruak dari celah itu. Langit-langit gelap, bau lembab dan kayu lapuk menyerang hidungnya, seolah waktu berhenti di sana. Tangga tua berderit saat Andra naik satu persatu. Lorong di bawahnya tampak menghilang dalam kegelapan. Begitu kepalanya muncul melewati lantai loteng, pandangannya menangkap ruangan kecil yang luas tapi sesak. Senter menyorot tumpukan kardus, kain putih yang menggantung seperti kerudung, dan peti kayu panjang di pojok ruangan. Ia masuk perlahan. Langkahnya menimbulkan bunyi berderak. Debu tebal menutupi hampir semua permukaan. Di dinding kayu yang retak tergantung cermin tua yang bagian pinggirnya sudah berkarat. Cermin itu buram, tapi cukup jelas untuk memantulkan bayangannya. Namun saat Andra melihat ke arah cermin, ia melihat dua bayangan, dirinya dan seseorang di belakangnya. Ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Cermin itu memantulkan sosok wanita berbaju putih, berdiri diam di belakangnya. Tapi ketika ia menoleh langsung, ruangan itu kosong. Andra nyaris menjatuhkan senter. Ia mundur beberapa langkah, dan senter menyorot sebuah lemari tua berukir di sudut kiri loteng. Lemari itu terkunci dengan rantai besi dan gembok karatan. Namun lebih dari itu, ada bekas goresan kuku di kayu pintunya. Goresan yang dalam, panjang, dan tampak baru. Dengan napas memburu, Andra mendekati lemari. Di atasnya terdapat bingkai foto tua yang disandarkan. Kakak Pak Darmin berdiri di tengah sebuah lingkaran tanah, diapit oleh dua orang bertudung hitam. Di belakang mereka, altar batu kecil dengan darah kering. Wajah mereka semua tampak serius, kecuali satu, seorang perempuan yang berdiri agak jauh di latar belakang. Sosoknya kabur, tapi dari bentuk rambut dan baju, Andra tahu itu Lastri. Tiba-tiba, angin dingin berhembus dari balik lemari, membuat senter Andra berkedip. Sebuah papan kayu di lantai loteng bergerak sendiri, seolah ada yang menariknya. Dari bawah, Andra berjongkok. Ia melihat sebuah lubang kecil tertutup papan longgar. Dengan perlahan, ia geser papan itu dan menemukan ruang kecil tersembunyi di bawah lantai loteng. Di dalamnya, tumpukan kain putih berlumuran darah, botol kecil berisi rambut manusia, dan sebuah boneka kayu tanpa wajah dengan nama Lastri terukir di dada boneka itu. Namun, sebelum ia bisa mengambil apapun, terdengar suara tawa lirih dari sudut gelap loteng. Perlahan, senter Andra mengarah ke sana. Seseorang berdiri di pojok. Sosok wanita, rambut panjang menjuntai, tangan terkulai, dan kepala menunduk. Tapi wajahnya tidak terlihat. Andra terpaku. Napasnya tercekat. Ia tidak bisa bergerak. Bahkan untuk berteriak pun ia kehilangan suara. Sosok itu mulai mengangkat kepalanya. Sedikit demi sedikit, wajahnya terlihat hitam, gosong, penuh luka. Bola matanya kosong, hanya lubang gelap. Tapi dari mulutnya keluar suara tawa dan jeritan yang bersamaan. "Aku masih di atas, Andra." Andra menjerit. Ia lompat turun dari tangga lipat, terjatuh, dan terbentur lantai lorong. Ketika ia mencoba bangkit, ia melihat ke atas, dan pintu loteng menutup sendiri, dor dengan dentuman keras. Dan dari balik kayu pintu loteng, suara langkah kaki masih terdengar, lambat, berat, seolah sesuatu masih berjalan di atas, mencari Andra. Pagi harinya,
Pak Darmin menemukan Andra tergeletak di lorong dengan tenang. Ia membantu Andra kembali ke kamar, lalu berkata lirih, "Kamu sudah melihat apa yang tidak seharusnya dilihat." Andra gemetar. Saya melihatnya, Lastri. Dia di sana. Dia masih di sana." Pak Darmin menatap lenggit-lenggit rumah. "Dia belum pergi, Nak, karena dulu tidak ada yang menguburkannya." Andra menatapnya tak percaya. "Jadi dia masih di dalam rumah ini?" Pak Darmin tidak menjawab. Tapi dari lantai atas, suara langkah itu terdengar lagi. Kisah dulu setelah kejadian di loteng. Andra tak lagi memandang rumah Pak Darmin sebagai tempat tinggal. Rumah itu kini menjadi kuburan terbuka, menyimpan Roro yang belum pergi, suara-suara yang tak berasal dari dunia ini, dan kebenaran yang perlahan menyeretnya masuk ke dalam pusaran masa lalu yang penuh darah. Pagi itu, Pak Darmin duduk di beranda depan, menatap pohon mangga tua yang daunnya mulai rontok. Ia memegang cangkir teh dan menggoyang-goyangkannya pelan, seolah sedang menenangkan isi pikirannya. Andra masih pucat dan linglung, duduk di sampingnya. Matanya cekung. Sejak malam tadi, ia tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Lastri selalu mungkil setengah terbakar, dengan mata bolong dan senyum yang merobek mulutnya lebar-lebar. "Pak, saya ingin tahu semuanya." Suara Andra lirih, "Tentang kakak Bapak, tentang Lastri, tentang rumah ini." Pak Darmin tidak langsung menjawab. Ia meminum tehnya perlahan, lalu memejamkan mata. "Kau yakin ingin tahu, Andra? Karena setelah kau tahu, tidak akan ada jalan kembali. Kau akan selalu menjadi bagian dari kisah ini." Andra menatapnya. "Saya sudah jadi bagian dari kisah ini, Pak. Bahkan sebelum saya sempat memilih." Pak Darmin mengangguk pelan. Ia meletakkan cangkirnya dan mulai bicara. "Kakakku bernama Darsono. Selisih umur kami 11 tahun. Ia anak sulung yang pintar, keras kepala, dan sangat disegani. Sejak muda, ia sudah belajar ilmu-ilmu tua dari berbagai tempat. Dukun-dukun dari pegunungan, menoreh, guru spiritual dari Banten. Bahkan konon, ia pernah bertapa di Alas Purwo selama 40 hari. Semua itu ia lakukan bukan tanpa tujuan. Kakakku percaya bahwa kekuatan gaib adalah pintu menuju kekuasaan dunia. Ia ingin dihormati, ingin disegani, dan ingin kaya. Tapi bukan kaya biasa. Kaya yang datang dari perjanjian. Kaya yang menuntut tumbal." Andra menelan ludah. Awalnya hanya ayam, kambing, atau dupa dan kembang 7 rupa. Tapi setelah malam Jumat Kliwon tahun 1966, semuanya berubah. Saat itu, datang seorang pejabat dari kota. Ingin cepat naik jabatan. Kakakku sepakat membantu, tapi syaratnya satu, harus ada jiwa manusia. Pak Darmin berhenti sejenak. Matanya menatap jauh ke arah hutan bambu. Waktu itu, Lastri baru berumur 18 tahun. Anak perempuan yang baik, yatim piatu, bekerja membantu ibu kami mengurus rumah. Dia lugu dan sayangnya jatuh hati pada kakakku. Tapi kakakku hanya melihat Lastri sebagai alat. Ia memilih Lastri sebagai tumbal. Andra mengepal tangannya. "Apa yang mereka lakukan padanya, Pak?" Suara Pak Darmin nyaris tak terdengar. Malam itu, ritual dilakukan di belakang rumah, tepat di bawah bulan gelap. Lastri dibawa ke tengah lingkaran tanah, tanpa tahu apa yang akan terjadi. Mereka memberinya air yang sudah dicampur daun kecubung. Ia tidak sadarkan diri. Lalu Andra mengalihkan pandangan, tak sanggup membayangkan sisanya. Setelah itu, lanjut Pak Darmin, Lastri dikuburkan di bawah loteng. Kakakku tidak ingin tubuhnya dibawa keluar, karena katanya tumbal yang sempurna
harus tetap dekat dengan pusat energi. Itu sebabnya rumah ini terasa seperti magnet bagi Roro yang tersesat. Karena dari awal, fondasinya sudah dikotori. Andra menutup wajahnya, dadanya sesak. Kenapa Bapak tidak menghentikannya? Saya masih anak-anak, Andra. Saat itu saya hanya tahu Lastri pindah ke kota. Ibu menyuruh saya diam, tapi setelah besar, saya tahu semuanya. Dan saat kakakku akhirnya meninggal, rumah ini ditinggalkan. Bertahun-tahun, tak ada yang berani tinggal. Sampai akhirnya, saya kembali ke sini untuk menjaga, menebus, meski saya tahu penebusan itu tak cukup. Andra berdiri. Kalau tahu Lastri masih di sini, kenapa tidak dikuburkan dengan benar? Pak Darmin menatapnya dengan sorot lelah, karena tidak semudah itu. Lastri bukan hanya roh penasaran. Ia sudah menjadi bagian dari perjanjian. Arwahnya diikat oleh ritual. Tidak bisa lepas hanya karena dikuburkan. Dia harus diikhlaskan, dimaafkan, dan dilepaskan dari tempat ini. Tapi siapa yang bisa? Semua yang terlibat sudah mati. Tinggal aku dan sekarang kamu. Andra menatapnya tajam. Saya, Lastri mendatangi kamu, bukan kebetulan. Kamu yang pertama bisa melihatnya utuh. Mimpi-mimpimu bukan mimpi. Itu jejak ingatan. Entah kenapa, mungkin karena kamu tulus, atau mungkin karena kamu datang tanpa niat apa-apa. Pak Darmin berdiri, berjalan ke dalam rumah, dan kembali dengan sebuah kunci. Ia menyerahkannya ke Andra. Kunci loteng. Di balik lemari tua, ada lantai yang bisa dibuka. Di sanalah tubuh Lastri dikuburkan. Jika kau memang ingin membantu, gali. Ambil sisa tulangnya, kuburkan di tanah yang bersih. Tapi, kau harus siap, karena dia tidak akan pergi begitu saja. Andra menatap kunci itu. Dinginnya terasa sampai ke tulang. Malamnya, Andra duduk di kamar. Ia memandangi kunci di tangannya. Dan suara tangisan kembali terdengar dari loteng. Tapi kali ini, suara itu berubah menjadi nyanyian, pelan. Seperti lagu Nina Bobo, tumbal janji, tak bisa mati, raga hilang, jiwa menanti, buka mata, buka hati, kubur aku dengan berani. Suara itu berasal dari atas, dari tempat tubuh Lastri. Dikurung selama puluhan tahun, Andra menggenggam kunci itu erat. Ia tahu, besok malam semuanya akan diputuskan. Tak bisa keluar pagi harinya. Udara di desa Kaliworo terasa lebih berat dari biasanya. Awan menggantung rendah. Langit kelabu seolah tak mengizinkan cahaya matahari menembus. Kabut tipis turun pelan dari lereng Gunung Merapi, menyelimuti jalan setapak dan ladang-ladang warga seperti selimut putih kematian. Andra berdiri di depan rumah Pak Darmin, mengenakan jaket dan membawa ransel kecil berisi pakaian, dompet, buku catatan, dan kunci loteng. Dia sudah membuat keputusan pergi, meninggalkan rumah itu, meninggalkan suara ketukan malam, mimpi tentang sumur, wajah Lastri yang membusuk, dan masa lalu yang tak ada hubungannya dengan dirinya. Ia berpikir, mungkin semua ini hanya akan berakhir jika ia pergi, kembali ke kota, laporkan pada dosen, biarkan orang yang lebih paham yang menyelesaikan ini. Pak Darmin memperhatikan dari kursi panjang di teras. Ia tidak berkata apa-apa, hanya merokok pelan. Sorot matanya menyiratkan kepasrahan. Anda tidak akan bisa pergi, Andra, ucapnya. Akhirnya, pelan seperti angin, Andra tak menanggapi. Ia melangkah cepat ke arah motornya yang diparkir di bawah pohon mangga. Mesin menyala dengan sedikit ragu, dan tanpa menoleh ke belakang, Andra menarik gas, menyusuri jalanan desa yang sepi. Awalnya, semuanya tampak biasa. Ia melewati balai desa, beberapa rumah warga, sawah dengan padinya yang menguning, dan akhirnya sampai ke tikungan besar yang menuju jalan utama.
Tikungan itu berada di antara dua pohon besar dan jembatan kecil yang melintasi sungai kecil. Tapi saat ia melewati jembatan itu, mesin motornya tiba-tiba mati tanpa suara, seperti dicabut arwahnya. Andra terdiam, matanya menatap spion. Tidak ada siapa-siapa, hanya jalanan sunyi dan kabut yang mulai turun lebih tebal. Ia turun dari motor dan mencoba menghidupkan ulang. Tidak berhasil. Ia mengecek tangki bensin, masih cukup. Aki, Nomo, semuanya baik-baik saja. Tapi mesin seperti kehilangan jiwa. Andra menghela napas, mendorong motor melewati jembatan. Namun saat ia berjalan beberapa langkah, jalanan di depannya berubah. Ia kembali di depan rumah Pak Darmin. Andra tertegun. Ia memutar badan. Di belakangnya tidak ada jembatan, tidak ada sungai, hanya halaman rumah, pohon mangga, dan kursi panjang tempat Pak Darmin duduk, masih di posisi yang sama, seolah ia tak pernah pergi. Andra menjatuhkan motornya. Tubuhnya gemetar. Ia mengambil napas dalam-dalam dan mencoba berjalan kembali ke arah jalan desa kali ini tanpa motor. Tapi setiap kali ia melewati batas kebun bambu, langkahnya seperti kembali mundur. Ia terus berjalan maju, namun posisi rumah itu tetap mendekat. Jalanan memutar dirinya kembali tanpa ia sadari. Ia mulai berlari, berbelok ke kiri lalu cek kanan, naik ke jalan setapak kecil yang menuju ladang warga. Tapi akhirnya ia tiba kembali di halaman belakang rumah, tepat di samping sumur tua. Ia terjatuh, napas tersengal. Tanah di sekitarnya dingin, becek, dan bau amis. Kabut begitu tebal kini menutupi seluruh pandangannya, kecuali rumah tua itu yang berdiri di tengah kabut seperti mulut gua besar yang menunggu mangsa. Dan dari dalam sumur terdengar suara tawa kecil, tawa anak-anak. Andra menoleh, ngeri. Ia melihat ke sumur tua itu. Kayu penutupnya tampak bergeser sedikit. Di sela kayu, seperti ada tangan kecil mencuat keluar. Jari-jarinya kurus, panjang, berwarna keabu-abuan, dan bergerak perlahan seperti menggapai sesuatu. Kau tidak bisa lari, Andra. Suara Lastri, pelan, seperti angin, terdengar tepat di telinganya. Andra menjerit dan mundur, lalu pingsan. Saat ia sadar, langit sudah senja. Ia berada di kamarnya. Pak Darmin duduk di kursi dekat ranjang, memegang semangkuk air hangat. Berapa kali orang luar mencoba meninggalkan tempat ini, tapi tetap kembali ke titik awal. Kau bukan yang pertama, ucapnya. Rumah ini, tanah ini, sumur ini, sudah terikat oleh darah. Siapapun yang masuk dan melihat mereka akan dianggap bagian dari lingkaran itu. Apalagi kamu yang telah melihat wajah Lastri. Kamu sudah terikat. Andra hanya bisa menatap langit-langit kamar. Tangannya lemas, wajahnya pucat. Apa saya akan mati di sini, Pak? Pak Darmin menggeleng. Tidak, kecuali kamu menyerah. Ia mengeluarkan secarik kain putih dari saku sehelai kebaya kecil, berlumuran darah kering. Ini milik Lastri, yang ditemukan saat saya membersihkan ruang bawah loteng. Dia ingin ditemukan, tapi bukan oleh orang biasa. Dia ingin seseorang yang bisa membebaskannya, bukan sekadar menguburkan tulangnya. Andra duduk perlahan. Apa yang harus saya lakukan? Pak Darmin menatapnya. Serius, buka loteng, gali bawah lantainya, temukan sisa-sisa tubuh Lastri. Tapi jangan sekadar menguburkan. Kau harus melakukan upacara pembebasan di malam Jumat Kliwon dengan tubuhnya, nama aslinya, dan restu dari keluarganya. Andra mengernyit. Keluarganya? Tapi katanya dia yatim piatu. Ya, tapi dulu Lastri punya saudara sepupu, tinggal di desa tetangga.
Namanya Bu Mariam, orang tua sekarang, tapi masih hidup. Dia satu-satunya yang bisa memberikan restu pemutusan ikatan darah. Andra menatap jendela. Hari mulai gelap. Ia tahu jalan keluar dari rumah ini bukan ke arah luar, tapi ke dalam tanah, ke dalam loteng, ke dalam sejarah rumah ini. Ia tidak bisa lari, tapi ia bisa menyelesaikan dengan napas panjang. Ia berkata pelan, "Bapak, antarkan saya ke rumah Bu Mariam." Dan di luar, dari balik pohon mangga, sosok berbaju putih berdiri, mengawasi mereka tanpa wajah. Ritual malam Jumat malam turun cepat di desa Kaliworo. Hari itu, tepat Jumat Kliwon, udara lebih dingin dari biasanya. Langit memerah seperti luka terbuka sebelum tenggelam dalam kegelapan. Angin berembus kencang dari arah lereng gunung, membawa aroma tanah basah bercampur bau melati yang menyengat, pertanda bahwa mereka sudah mulai mendekat. Andra berdiri di belakang rumah, tepat di depan tangga kayu menuju loteng terlarang. Tangannya menggenggam erat kunci yang diberikan Pak Darmin beberapa hari lalu. Cahaya obor di genggamannya bergetar, seolah ikut merasakan ketakutan yang menggerogoti tubuhnya di sampingnya. Pak Darmin memegang tas kain berisi dupa, bunga 7, rupa, dan kain kafan putih baru yang telah dibacakan doa oleh Bu Mariam siang tadi. Perjalanan ke rumah Mariam tak mudah. Wanita tua itu tinggal di desa sebelah, yang bisa dijangkau lewat jalan kecil menembus hutan bambu. Ketika mereka bercerita soal Lastri, mata wanita itu langsung berkaca-kaca. Ia memeluk Andra, lama seolah selama ini menunggu seseorang datang untuk menjemput cerita masa lalu yang terkubur. "Lastri harus pulang," ucapnya lirih sambil menyerahkan selembar foto tua dan seutas gelang kecil dari tali kelapa. "Kuburkan dia dengan ini dan ucapkan namanya 3 kali dengan ikhlas. Tapi hati-hati, karena sebelum dia pulang, yang lain mungkin akan mencoba menggagalkanmu." Kini Andra sudah bersiap. Tak ada jalan mundur. Tangga menuju loteng berderit pelan saat diinjak. Debu beterbangan. Suara serangga malam menghilang tiba-tiba, menyisakan keheningan ganjil. Loteng itu sempit, hanya muat satu orang berdiri tegak. Di ujung ruangan, lemari tua berdiri, membelakangi dinding kayu. Andra dan Pak Darmin menariknya perlahan, membuka bagian lantai yang ternyata dilapisi papan tipis. Setelah dibuka, tampak tanah merah kecoklatan di bawahnya masih lembab, seolah belum pernah benar-benar kering. Andra mulai menggali setiap sekop yang masuk ke tanah. Udara terasa semakin dingin. Hembusan nafasnya tampak seperti uap. Dupa dibakar di sudut loteng, menyebarkan aroma tajam yang justru membuat kepala terasa ringan dan pandangan berbayang. Tak lama, cangkul Andra mengenai sesuatu yang keras. Bunyi keletak seperti tulang. Ia menggali lebih hati-hati. Perlahan, bagian-bagian tubuh itu terlihat. Serpihan tulang paha, gigi, dan tengkorak kecil dengan retakan di pelipisnya. Pak Darmin mengangguk pelan. Itu dia. Andra meneteskan air mata. Ia tidak mengenal Lastri semasa hidup, namun kini merasa lebih dekat dengannya dibanding siapapun. Ia membungkus sisa jasad itu dengan kain kafan, meletakkan gelang dan foto di atasnya, lalu menunduk dan berdoa. Ia mengucapkan nama Lastri 3 kali dengan nada tenang dan penuh rasa hormat. Lastri Wulandari, Lastri Wulandari, Lastri Wulandari. Seketika, loteng bergetar. Angin kencang meniup masuk dari celah kayu, memadamkan api obor. Kegelapan merayap cepat, hanya menyisakan cahaya kecil dari dupa yang nyala merahnya kini berubah menjadi ungu. Kebiruan, terdengar suara isak pelan, lalu meningkat menjadi teriakan. Suara perempuan Lastri, "Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati." Tiba-tiba,
Bayangan-bayangan muncul dari sudut-sudut ruangan. Wajah mereka kabur, tubuh mereka menggeliat seperti ular. Mereka bukan manusia, tapi juga bukan roh. Mereka adalah sisa-sisa dari yang pernah datang ke rumah ini untuk pesugihan jiwa-jiwa yang terikat, tapi tak pernah diterima. Pak Darmin berteriak, "Jangan hiraukan mereka, teruskan upacara." Andra membaca doa yang diajarkan Bu Mariam. Tangannya gemetar. Salah satu bayangan berusaha menarik kaki Andra. Namun Pak Darmin menyiramkan air garam dan menaburkan kembang, membuat makhluk itu mundur sambil mengeluarkan suara mencicit seperti tikus terbakar. Tiba-tiba, dari sisi kiri Andra muncul sosok Lastri. Ia mengenakan kebaya putih, rambut panjang terurai tubuhnya Yuta, tapi matanya hitam tanpa bola mata, dan kulitnya melepuh seperti bekas luka bakar. Ia melayang perlahan, menatap Andra. "Kau sungguh mau menguburkan aku, meninggalkanku?" Andra menahan tangis, bukan meninggalkan Lastri. "Aku membebaskanmu." Seketika, sosok Lastri menjerit keras, raungan panjang yang memekakkan telinga. Dinding loteng seperti bergetar. Papan-papan mulai retak, dupa padam seketika. Namun saat suara itu mencapai puncaknya, tiba-tiba sunyi. Semua menghilang. Bayangan-bayangan lenyap. Lastri masih di depan Andra, tapi kini wajahnya berubah. Matanya bening, pipinya bersih, senyumnya lemah. "Aku ingin pulang." "Terima kasih." Ia perlahan memudar menjadi cahaya putih kecil yang melayang menuju langit-langit, lalu hilang seutuhnya. Andra jatuh terduduk. Pak Darmin bersimpuh, menunduk dalam diam. Malam terasa hening. Angin berhenti, dan untuk pertama kalinya sejak ia datang ke rumah itu, Andra merasakan kedamaian. Mereka menguburkan jasad Lastri keesokan paginya di pemakaman desa, tepat di bawah pohon kenanga. Bu Mariam hadir, menangis sambil mengusap batu nisan kecil yang kini terukir Lastri Wulandari 1948 sampai 1966. "Pulanglah dengan tenang, anakku." Malam Jumat Kliwon itu menjadi malam paling sakral dan mematikan dalam hidup Andra, tapi juga menjadi malam di mana arwah yang terjebak puluhan tahun akhirnya bisa pulang. Namun, apakah semuanya benar-benar berakhir? Pak Darmin menatap Andra dan berkata, "Rumah ini sudah tidak sama, tapi kadang tanah yang pernah menelan darah tak pernah benar-benar suci lagi." Andra hanya diam karena jauh di dalam loteng, saat mereka mengemasi barang-barang untuk pulang ke kota, ia masih mendengar sesuatu. Satu ketukan, lalu dua, lalu tiga. Ruang terkunci. Hujan turun sejak sore, menyelimuti rumah Pak Darmin dengan suara gemericik yang konstan seperti napas halus. Makhluk tak kasat mata, petir, sesekali menyambar di kejauhan, menerangi jendela rumah tua itu dengan kilatan putih pucat, lalu menghilang, meninggalkan bayangan yang terasa. Bergerak, Andra duduk di ruang tengah, mencoba menenangkan pikirannya dengan mencatat kegiatan warga desa untuk laporan KKN, tapi pikirannya melayang. Ada sesuatu yang terus mengganggunya sejak ritual pemulangan arwah Lastri. Bukan rasa takut, tapi rasa belum selesai. Seolah masih ada pintu yang belum terbuka, seolah masih ada suara yang belum terdengar. Dan suara itu malam ini muncul lagi, ketukan 3 kali. Tapi bukan dari loteng. Kali ini dari lantai, dari bawah. Andra berdiri perlahan, tubuhnya menegang. Ia mengikuti arah suara itu. Ketukan terdengar pelan dan dalam, seperti seseorang mengetuk dari dalam peti mati yang terkubur. Ia berjalan menuju bagian paling belakang rumah. Lorong sempit
yang selama ini tak pernah ia perhatikan terlalu dalam. Di ujungnya ada sebuah lemari tua menempel di dinding. Lemari itu tampak biasa, seperti tempat menyimpan peralatan rumah tangga. Tapi malam itu, sesuatu terasa berbeda. Lemari itu dingin saat disentuh. Dingin seperti batu kuburan. Dengan tangan gemetar, Andra membuka lemari itu. Bagian dalamnya kosong. Hanya papan kayu lapuk dan sarang laba-laba. Tapi ketika ia mengetuk dinding belakang lemari secara tak sengaja, ia menyadari ada bagian berongga. Suara ketukan balik dari dalam. Hampa. Seperti ada ruang tersembunyi. Dia memanggil Pak Darmin yang datang sambil membawa lampu minyak. Dengan bantuan obeng dan linggis, mereka membongkar panel belakang lemari. Debu mengepul saat papan kayu tua tercabut dan terbukalah pintu kecil persegi. Setinggi pinggang orang dewasa, tersembunyi rapi di dinding. Pintu itu terkunci dengan gembok besi tua yang sudah berkarat. Pak Darmin mengeluarkan satu kunci tua dari gantungan kunci bundel miliknya. Saya pikir ini hilang. Kunci yang pernah dilarang ayah saya untuk digunakan. Dia bilang kalau kunci ini dipakai, sesuatu yang lebih buruk dari kematian akan bangkit. Mereka saling menatap sejenak. Lalu Andra mengangguk. Pak Darmin menyelipkan kunci ke lubang gembok. Klik. Pintu itu terbuka perlahan, menimbulkan derit seram yang seolah menyayat daging telinga. Di baliknya, terdapat ruangan sempit berbentuk lorong panjang, sekitar 2 meter ke dalam, dengan tembok batu yang lembab dan bau apak menyengat. Lantainya tanah merah dan atapnya rendah, sehingga mereka harus menunduk. Saat masuk di ujung lorong, ada sebuah ruangan gelap. Cahaya lampu minyak mengungkap pemandangan yang membuat Andra nyaris memuntahkan isi perutnya. Ruang itu bukan hanya ruang penyimpanan, itu adalah tempat pemujaan. Di tengah ruangan berdiri sebuah meja batu berbentuk altar, dengan bekas darah kering menghitam menempel di permukaannya. Di sekeliling ruangan tergantung garis-garis berkarat, sesajen membusuk, dan lilin hitam yang sudah meleleh sampai ke dasar. Tapi yang paling mengerikan adalah dinding di belakang altar. Di sana tersialis puluhan nama yang tergores dengan kapur merah dan darah, rapi, tertata, seolah ditulis untuk pendataan. Nama-nama itu tertulis dalam barisan, dan di samping setiap nama terdapat 1 dari 3 tanda diterima, ditolak menunggu. Andra membaca pelan-pelan. Lastri Wanti, Mardaman Real, Sulastri Tono, Danakurnia. Andra mundur 1 langkah. Dadanya sesak. Ia merasakan tenggorokannya tercekat, seolah udara menjadi lebih berat. Namanya sudah ada di sana, di ruangan itu, seolah hidupnya sedang dipertaruhkan dalam sistem yang ia tak pahami. Ia menatap Pak Darmin. Wajah pria tua itu pucat. Ayah saya pernah cerita, bisiknya, kalau dulu rumah ini dijadikan tempat pesugihan. Tapi bukan pesugihan biasa. Yang dilakukan di sini bukan hanya untuk kaya, tapi untuk menukar nasib seseorang dengan yang lain. Setiap satu orang ingin kaya, satu orang harus menderita. Satu kaya, satu binasa. Itu aturan Kiai Jagat Murko. Andra menggigil. Jadi, aku bisa jadi tumbal bagi seseorang yang pernah minta kekayaan. Pak Darmin diam, lalu menunjuk ke pojok ruangan. Di sana tergantung lukisan tua berbingkai hitam. Lukisan itu menggambarkan seorang pria muda duduk bersila di depan altar, tersenyum lebar. Di belakangnya, dalam bayangan, terdapat sosok hitam bertanduk dengan mata merah menyala. Di sudut lukisan tersialis nama Darmin Sastra Negara 1966. Andra membeku. Itu adalah Pak Darmin saat masih muda. Wajahnya jelas,
Matanya sama seperti sekarang. Pak Darman gemita. Saya tidak pernah tahu lukisan ini ada. Sumpah. Saya tak pernah minta kekayaan, tapi bisa jadi ini kerjaan ayah saya atau roh yang terus tinggal di tubuh saya tanpa saya sadar. Seketika lampu minyak di tangan Andra padam. Kegelapan menelan segalanya. Dan dalam gelap itu, suara berat terdengar, entah dari belakang mereka atau dari dalam tanah. Waktumu hampir habis, Andra. Malam terakhir langit. Malam itu berwarna ungu gelap seperti memar. Awan menggumpal pekat, menutupi bulan hingga tak satu cahaya pun lolos ke tanah. Hening, nyaris tanpa suara. Tidak ada serangga, tidak ada suara kodok dari sawah, tidak ada desir angin. Seolah seluruh alam menahan napas. Andra duduk di ranjang kayu di kamarnya. Tatapannya kosong mengarah ke lantai. Ia memegang selembar foto tua yang ditemukan di ruang rahasia tadi siang. Foto Pak Darmin muda bersama sosok hitam bertanduk yang kini tertancap kuat dalam pikirannya. Waktumu hampir habis, Andra. Suara itu masih bergema dalam telinganya. Ia belum cerita pada siapapun, termasuk pada rekan-rekan KKN-nya yang beberapa hari ini menginap di rumah tetua desa. Andra bersikeras tinggal sendirian di rumah Pak Darmin. Entah karena ingin menyelesaikan semua misteri, atau karena tak ada lagi tempat aman. Ia sadar, rumah ini tidak hanya berhantu, rumah ini hidup. Dan ia sudah masuk ke dalam pusaran kontrak kutukan yang dimulai. Bahkan sebelum ia lahir pukul 11 malam, suara ketukan itu datang lagi. Tok, 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 tok. Tapi kali ini bukan dari belakang rumah, bukan dari bawah lantai, dan bukan dari dalam lemari. Ketukan itu datang dari dalam kepalanya. Ketika ia menutup mata, ia melihat pintu kayu tua, pintu yang sama dengan yang ditemukan di balik lemari. Dan setiap ketukan seperti dentuman dalam pikirannya. Tok, 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 tok. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak sendiri. Kakinya melangkah menuju lorong belakang, melewati lemari tua yang kini tampak lebih lebar daripada sebelumnya. Tak sadar, tangannya menyentuh dinding dan papan rahasia itu terbuka sendiri. Ruang ritual kembali menyambutnya dengan udara dingin dan lembab. Tapi malam ini semuanya telah berubah. Altar batu di tengah ruangan kini menyala dengan api biru tanpa sumber. Di sekelilingnya berdiri 4 sosok berpakaian putih yang wajahnya tertutup kain. Mereka diam, tapi tubuh mereka bergerak seolah bergetar pelan, mengikuti irama gaib yang tak terdengar. Dan di ujung ruangan berdiri sosok berjubah hitam tinggi besar. Kai Jagat. Merko makhluk itu tak memiliki wajah, hanya rongga kosong yang menganga di tempat wajah seharusnya. Tapi dari lubang itu terdengar suara yang seperti ribuan suara digabung menjadi satu. Tumbal telah siap, pembayaran telah ditunda. Terlalu lama, kau yang terpilih, atau yang lainnya akan diambil. Andra menggigil, tubuhnya berat, seperti ditahan beban yang tak terlihat. Tapi di sisi lorong, ia melihat Pak Darmin. Lelaki tua itu berdiri dengan tongkat, wajahnya dipenuhi air mata. Aku dulu pengecut, Andra, katanya pelan. Puluhan tahun lalu, aku setuju menggantikan kakakku menjadi penerus jalur pesugihan ini. Tapi aku tak pernah kuat menyelesaikannya. Karena itu, Lastri mati. Karena itu banyak yang hilang di desa ini. Semua karena aku tak bisa memilih. Andra menatap altar. Sosok-sosok berjubah putih kini berjalan melingkar, menciptakan lingkaran ritual. Di tengah altar, api biru mulai membentuk simbol-simbol. Dan dari dasar batu, muncul tali hitam yang terjulur ke arahnya. Terima takdirmu, atau biarkan kami memilih siapapun dari darahmu.
Satu harus dikorbankan agar perjanjian berakhir. Andra memejamkan mata. Ia tahu ini adalah akhir, entah ia menyerahkan dirinya atau menyaksikan siklus ini berulang. Tapi lalu ia teringat sesuatu nama-nama di dinding. Beberapa bertanda diterima, beberapa ditolak, tapi Eda Young, Helen, nama Pak Darmin tidak pernah tertulis. Dengan sekuat tenaga, ia berteriak, "Dia yang membuat perjanjian. Bukan aku. Ambil dia." Seketika, semua cahaya padam. Kesunyian mencekam, angin berdesir kencang, seperti suara jutaan bisikan. Dan kemudian, Pak Darmin tersedot ke tengah altar. Tubuhnya melayang, berteriak sekuat tenaga. Namun tali hitam telah membelit tubuh dan lehernya, menyeretnya ke dalam batu yang merekah, seperti mulut raksasa. Andra hanya bisa menyaksikan dengan mata basah dan jiwa compang-camping. Ia ingin menolong, tapi kakinya tak bisa bergerak. Dan jauh di lubuk hatinya, ia tahu Pak Darmin memilih ini. 1 jam berlalu, Andra terbangun di lantai ruang tamu. Fajar mulai merekah. Rama itu sunyi, tapi kali ini benar-benar kosong. Lorong belakang menghilang, lemari tua telah tertutup rapat, dan ruang ritual seolah tidak pernah ada. Andra berdiri perlahan. Jiwanya hancur, tapi ia hidup. Beberapa hari kemudian, rumah Pak Darmin dijual oleh kerabat jauh. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Penduduk hanya bilang, Andra selamat, tapi tidak lagi samai pilak pertentahan. Kemudian, Andra tinggal di kota. Ia menjadi dosen antropologi, meneliti mistisisme dan kepercayaan kuno. Namun dalam mimpinya, kadang ia melihat rumah kayu tua dengan altar hitam, dan kadang ia ingat 3 ketukan